Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Mohon izin Bu Aini dan seluruh penonton yang menyimak video edukasi kita kali ini. Kami dari kelas 12F11. Saya Pramiko Putra Bimaya, nomor absen 28. Saya Muhammad Makhluf Hanafi, absen 13. Saya Muklas Hadi Putra, absen 19. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dan bercerita pengalaman kita terkait pembelajaran prakarya di kelas 12. Tentu perjalanan telah kita lalui bersama dalam mengaitkan praktek dan materi prakarya di kelas 12. Tentu ada manfaat dan tujuan yang kita dapatkan saat pembelajaran prakarya itu telah dikaitkan. Jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan nih, setelah kita praktek dulunya terkait penjualan ya teman-teman ya, kita juga pernah praktek prakarya juga, tantangan remaja dalam menjalankan kewirausahaan tersebut itu apa? Bisa dijelaskan? Yang pertama, kurangnya modal, keterbatasan finansial dapat membuat remaja kesulitan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan pengetahuan remaja yang baru memulai usaha mungkin belum memiliki cukup pengalaman dalam dunia bisnis. Yang ketiga, persaingan ketat. Dengan banyaknya wirausaha muda, persaingan di pasar bisa sangat ketat. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Muklas? Ya, dan selanjutnya yang keempat yaitu kurangnya relasi. Remaja yang memulai bisnis di saat masih muda sehingga membuat relasi pun terbatas. Dan yang kelima, kekhawatiran akan kegagalan, yang dimana remaja mungkin khawatir akan kegagalan dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang terakhir, peraturan dan hambatan dari pemerintah. Remaja mungkin menghadapi peraturan dan hambatan pemerintah yang sulit diatasi. Nah, itulah tantangan yang kita rasakan sebagai generasi muda, remaja yang saat ini melakukan prosesi penjualan atau yang pernah melakukan proses penjualan dalam bidang kewirausahaan. Tentu tantangan tersebut sudah kita atasi bersama. Kita mencari jalan konkretnya bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Baik, lanjut dengan materi yang mana kita memiliki pesan dan kesan selama pembelajaran prakarya di kelas 12 ini ya. Tentu kita bersyukur lagi terutama kepada Bu Aini yang sudah mendidik kami dan membimbing kami selama kurang lebih 6 bulan ini ya, 6 bulan, 1 semester ini bisa memberikan ilmu yang manfaat sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang diberikan cukup sangat luar biasa dan bermanfaat. Lalu pesan kita kepada Bu Aini terus menjadi orang yang bermanfaat. Materi-materi yang disampaikan cukup jelas dan menyenangkan apabila lagi mengajar di kelas. Dan untuk mata pelajaran prakarya sendiri, di dalam mata pelajaran prakarya menurut saya prakarya adalah ilmu yang mana untuk anak-anak yang mau mencoba di lapangan langsung. Jadi seperti kita mau praktek, anak-anak yang mau khusus praktek langsung di lapangan, ini adalah sangat cocok untuk mereka yang hobinya langsung praktik di lapangan. Mapel prakarya ini menuntun kita untuk menjadi kewirausahaan muda, memimpin bangsa dalam hal berbisnis dan berkewirausahaan ini. Tentunya hal ini dapat mendorong ekonomi yang ada di Indonesia, perkembangan ekonomi. Kalau menurut Mas Hanafi dan Muklas, mungkin ada tambahan? Ya, tidak cukup. Oke, jadi mungkin itu tadi pesan dan kesan dari kita bertiga ya yang saya wakilkan. Jadi dalam pelajaran prakarya ini memang sangat penuh kenangan dan kebersamaan, mengikat tali persaudaraan dan solidaritas. Kenapa demikian? Karena di dalam prakarya ini kita bisa menggaitkan rasa kerjasama, gotong royong, bagaimana kita melakukan upaya penjualan satu kelas ataupun secara kelompok. Kita bisa belajar bagaimana cara negosiasi, kita belajar penghitungan, kita belajar pengelolaan. Jadi kita benar-benar langsung terjun di lapangan bagaimana prosesi penjualan jual beli ataupun prosesi produksi itu, bagaimana kita sudah merasakan bagaimana sih rasanya sebagai seorang penjual ataupun menjadi seorang pembeli. Itu yang sudah kita lakukan di 1 semester ini. Harapannya untuk Mapel Prakarya dan Bu Aini ke depannya bisa memunculkan program-program seperti praktek-praktek kembali sehingga kita bisa meningkatkan tali persaudaraan kita antar sesama teman, sesama satu kelas dan sesama kelompok.
sehingga terjalin kelas yang harmonis, kelas yang benar-benar terukur tali persahabatannya dan kekeluargaannya. Dengan hal itu kita juga masih banyak belajar terkait pembelajaran yang ada, sehingga pembelajaran prakarya perlu dioptimalkan kembali dalam hal materi maupun praktek. Tapi kita meminta saran kepada ibu untuk lebih baik praktek ya, karena kalau praktek kan kita menjadi tahu lapangannya langsung bagaimana prosesi penjualan, produksi ataupun keuangannya itu bagaimana. Begitu. Oke, kurang lebihnya begitu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mohon izin gua ini apabila kami ada kesalahan pada saat mengempu pembelajaran pada kelas 12 F11 dan kami ada salah waktu pembelajaran Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.